Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ummul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman, yaitu istri Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri pertama Rasulullah yang bernama Siti Khadijah. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan atas kenabian Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat berjasa kepada Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Di hari ini, di tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah, beliau pada usia 65 tahun dikala itu dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau wafat dalam usia 65 tahun. Saat itu Rasulullah dalam usia 50 tahun. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal beliau, Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Aku memohon maaf kepadamu, ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik kepada Fatimah, "Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, karena aku malu dan takut untuk memintanya sendiri, agar beliau berkenan memberikan sorbannya yang biasa dipakai ketika beliau menerima wahyu yang akan untuk jadi kafanku kelak." Mendengar ucapan Siti Khadijah, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didekapnya istri beliau dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata beliau yang mulia, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan pun kain kafan dari Allah. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam dari malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" Jibril menjawab,
kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan Hasan. Jibril berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah bertanya, kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan akan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan. Jawaban dari Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, wahai Khadijah istriku, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui atas semua amalmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirku kepadamu hanyalah selembar sorban? Terseduh Rasulullah, sedih mengenang istrinya semasa hidupnya. Seluruh kekayaan Siti Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Rasulullah pun kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan agama Islam, mempercayaiku pada saat-saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, mententeramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Ya Khadijah, istriku tersayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Tiba-tiba sahabat Ali berkata, aku ya Rasulullah. Kemudian selanjutnya pengorbanan Siti Khadijah semasa hidup. Dikisahkan, suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda, wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar tetapi darah. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang telah dan susah serta lelah sepulang dari berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah tertidur. Ketika itu Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Rasulullah pun terjaga. Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuami aku? Tanya Rasulullah dengan lembut.
Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersamaku? Lanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa melihat istrinya menangis. Siti Khadijah menjawab, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu itu belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai. Namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan. Maka galilah lubang kuburku. Ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya Rasulullah ketika itu. Karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, telah wafat. Tahun itu disebut Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Semoga dari apa yang telah terjadi, kisah Siti Khadijah radhiyallahu anha akan menginspirasi dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita semuanya, dan kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa humikum ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.